AJR TV. Terima kasih atas kehadiran semua, kemudian kepada Pak OPD Provinsi Sumatera Barat, pastikan bahwasannya ada yang mau standby di sini ya, untuk mengambil data dan kemudian itu mendapatkan informasi tentang perkembangan. Alhamdulillah ini hadir sama kita Pak Kepala Mangko Wilhan Prabu ya, Pak Suto sama kita dan jajaran, dan beliau sudah beberapa hari di sini dan juga sudah mengunjungi beberapa kali kemarin silakan ya, dan kemudian juga akan melihat yang ini juga ada lain, dan itu sebabnya beliau akan menyampaikan beberapa hal untuk kita bersama. Ya, itu kita dapat untuk kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu, dan kebaikan untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur, Pak BPD, dan atas seluruh teman-teman yang ada di dalam posko terpadu ini. Terima kasih waktunya Pak Gubernur untuk saya menyampaikan pesan dari pusat yang bisa diintegrasikan untuk memandu dalam tata kelola yang harus berjalan, juga mengkomunikasikan antara daerah dengan pusat, dan tentunya juga dari pihak-pihak kemitraan atau dari rekan-rekan pemerintahan daerah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kita bisa sama dalam membangun untuk mengurangi ego sektoral yang sifatnya punya tahapan dalam penyelenggaraan manajemen bencana, sehingga kita tidak larut dalam satu tahap saja yang sifatnya hanya tanggap darurat, tapi kita harus dipaksa dengan data yang ada kita terima menjadi analisa dalam penyusunan bencana langkah-langkah sampai kepada tahap pemulihan, sehingga batas waktu, kemudian progres kerja, kemudian efektivitas pengerahan personil, alut, bantuan ini efektif, sehingga ada pemisahan mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Kita diawali dari bagaimana internal kita dulu, kemudian bagaimana eksternal. Ini yang menjadi dasar cara penyusunannya. Perlu ada yang komprehensif, dimanapun juga bencana ini ada di daratan. Tentunya juga sebagai analisa utama adalah menempatkan relokasi, mungkin nanti akan ada pencatatan, mungkin ada penyaluran, kemudian ada juga pendampingan, sehingga tidak ada split pada saat kita sudah menyiapkan sejak ini. Sebagai contoh yang kita analisa dari setiap daerah 3 provinsi ini tentunya punya prioritas yang berbeda-beda, tapi langkahnya sama. Nah, ini yang kita harapkan. Sumber ini sudah luar biasa menurut saya, Pak Gubernur. Sudah ada posko terpadu, hanya kita jangan larut dengan opini atau berita-berita yang hanya mengarahkannya jadi salah. Karena banyak daerah yang tidak terkomunikasi, yang dia juga lebih berat. Faktor beratnya itu kita pilih. Ada yang daerah yang terisolir, untuk bangun jalannya sulit daripada yang besar, tapi akses bikin jalannya lebih mudah. Nah, ini juga berpengaruh kepada lalu operasional dalam pengerahan alutnya, dukungannya, personilnya, dan macam. Kemudian yang kedua, saya tetap berpegang kepada tertib administrasi untuk memudahkan dukungan pusat kepada daerah. Perlu adanya administrasi yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah sebagai pemegang kebijakan dalam tata kelola bencana ini, sehingga pusat dan daerah nyambung dan tidak ada lagi nanti seperti yang sudah setiap ada bencana selalu ada yang namanya temuan BPK, karena kerugian banyak, kita larut dalam situasional, akhirnya kita juga tidak ke bawah. Nah, ini jadi celah isu-isu yang kita sendiri tidak bisa menghadapi isu tersebut. Sebagai contoh, kita coba lihat pemetaan
di wilayah Sumbar dengan kondisi tanah yang ada di Sumbar ini juga menjadi acuan untuk kita menyusun roadmap. Kenapa kemarin saya begitu datang, saya paksakan khususnya dari Korem, dari Kodam untuk membuat roadmap. Karena jumlah personel yang kita akan 30.000 terbagi 3 provinsi, itu apakah efektif atau tidak? Tapi jaringan komunikasi sebagai jalur birokrasi dan juga jalur komando ini tentunya bisa memberikan akses lebih cepat. Banyak yang bisa komunikasi, Starlink ada, semua ada, tapi tidak memberikan akses untuk memberikan analisa ke depannya. Jadi lebih senang dongeng. Kalau saya nggak senang dongeng, saya sebenarnya langsung bikin program ke depan ini samakan semua, baik dari provinsi sama daerah. Ini karena kita larut dengan suasana, kemudian kunjungan, kemudian diskusi, dan juga tentunya ada pembahasan di tingkat strategis yang di atas. Bisa dilihatkan untuk slide analisa salah satunya mungkin yang daerah yang kita buat ini, yang khususnya kami program buat dan analisa itu, kemudian nanti Sumbar. Kalau kemarin kita ke pesisir, jalannya kan di atas bukit, masih biasa mendatang. Jadi nanti masing-masing yang ada di dalam posko ini membahas roadmap-nya, baik dari semua stakeholder yang ada di bawah Forkopimda dan juga operasional di bawah BPD. Tahapan mulai dari menghadapi korban, kemudian distribusi lokal, kemudian infrastruktur, kemudian juga bantuan sifatnya kesehatan dan segala macam ini sampai ke tahap pemulihan. Yang paling sulit biasanya pendataan dari tingkat desa untuk yang mendapatkan bantuan dan segala macam, sehingga banyak sekali nanti cabut-cabut di tengah jalan. Yang namanya bencana ini pasti identik dengan bencana nanti. Ini saya wanti-wanti di mana semua daerah kita ada bencana seperti akan ada untuk memudahkan dan akhirnya jadi serius. Ini untuk pemetaan kita ini yang bisa nanti dijabarkan lebih detail, sehingga dalam penyusunan perencanaan pada tahap berikutnya akan lebih komprehensif. Bencana selalu ada, nah, sudah ada ramalannya, sudah ada aspek mitigasinya, sudah ada. Hanya kita bisa membuat seperti tata ruang, kemudian kita juga membuat alternatif, dan terakhir kita juga bisa menentukan emergensi. Selama ini kita tidak tertata dalam pola ini, semua dalam bentuk konteks administrasi, kita seolah tidak ada apa-apa. Nah, ini yang kita uji sekarang. Sumbar sudah pengalaman, Aceh sudah pengalaman, Sumbar sudah pengalaman, tapi begitu kejadian, kita seperti hilang pegangan semua. Nah, ini tentunya saya berharap membuat rumusan ini tidak sulit. Kalau data kita yang sudah ada di kita ini ada tim sendiri, makanya di dalam penyusunan organisasi yang SKB ini dibuat tim analisis yang sifatnya menyusun roadmap tata kerja pembangunan kota pemulihan. Jadi semua data yang dilahirkan berdasarkan laporan ini diolah lagi, bukan hanya sekedar laporan tapi terus tidak disusun. Tentunya ada tim yang khusus mengiring ke daerah mana yang kemarin kita foto, Pak? Pemirsa, demikian sementara laporan terkini dari AJR TV. Kembali studio John pertama.